Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Kembali lagi bersama aku ya. Ini sudah ada 12 orang yang hadir. Silakan mengaktifkan kamera bagi yang bisa mengaktifkan kamera. Eh, aku ucapkan selamat datang kembali di live session Public and Student di WS Foundation Coding Camp 2024 untuk Learning Path Front-End Developer. Eh, bagaimana nih kabarnya ini yang sudah semangat yang sudah hadir? Yes, bahkan tadi menunggu di waiting room Zoom-nya. Apakah submission-nya sudah sampai kemana? Sudah sampai submission 2? Submission 2. Udah lulus Mas Adit submission 2-nya. Itu masih proses, oh baru mau mulai. Mantap. Kebetulan sekali ya hari ini, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, jadi materi pertemuan keempat ya, sudah tidak terasa. eh, ini sudah pertemuan keempat, jadi materinya adalah mengenai kriteria utama dari submission kedua, yaitu Progressive Web Application. Gitu ya. Jadi itu yang akan kita bahas kali ini, baik secara teori maupun seperti biasa secara praktik. Itu yang akan kita bahas selama 90 menit ke depan ya. Ini baru jam 16. eh Baru 14 orang yang hadir, tapi tidak apa. Mungkin aku akan mulai saja dengan menyampaikan materi terlebih dahulu. Ya, seperti biasa kita akan lanjutkan nanti dengan eh, live coding gitu ya. Nah, teman-teman sendiri jika ada yang mau dipertanyakan gitu terkait materi yang aku sampaikan ataupun materi-materi lainnya eh yang mungkin tidak tercover gitu oleh materi yang hari ini aku sampaikan, itu boleh ditanyakan di kolom chat. Seperti itu. Seperti biasa di akhir ada form feedback ya, jangan lupa diisi sesuai pengalaman teman-teman dengan live session ini gitu ya. Eh, dan jika memang ada yang kurang gitu silakan disampaikan di bagian komentarnya. Seperti itu. Oke, aku akan mulai share screen. Sudah terlihat ya harusnya. Oke. eh jadi materi yang akan kita bahas yaitu Web Application dimulai dari definisi ya. Apa itu PWA atau Progressive Web Application. Nah, di sini ada yang membuat definisinya itu Google. Di sini katanya Progressive Web Application use modern web capabilities to deliver an app-like. Itu kuncinya, user experience they evolve from page into browser tab, in browser tab into immersive top level apps. Ya, katanya tujuan akhirnya adalah low friction atau gesekan yang rendah gitu ya. Jadi menurut Google itu web-web yang jadul itu dia high friction gitu ya. Artinya dia tuh tidak benar-benar berjalan di komputer kita lah, tidak terasa benar-benar berjalan di komputer kita. Nah, Progressive Web Application ini berusaha membuat bahwa aplikasi web ini semirip mungkin dengan aplikasi eh, pada umumnya gitu ya, aplikasi atau biasa kita sebut aplikasi natif seperti itu. Walaupun tetap bisa diakses seperti biasa menggunakan web browser. Selanjutnya, kita perlu mempelajari apa aja yang membentuk PWA. Jadi, ada komponen-komponennya. Pertama, ini mungkin sudah teman-teman pelajari ya di modul ketiga kan ya, mengenai Progressive Web Application atau keempat, yaitu ada application cell ya, alias cangkang aplikasi gitu ya. Jadi, ini adalah eh, bisa disebut adalah HTML-nya gitu ya, HTML CSS yang ditarik yang dia menjadi kerangka di aplikasi kita. Nah, kemudian ada yang disebut web app manifest. Ini adalah ya manifest. Manifest itu kayak sebuah dokumen atau sebuah data mengenai aplikasinya gitu ya kalau dalam konteks ini. Ada service worker, nah, itu kita akan bahas lebih lanjut hari ini. Patch API yang juga akan kita demokan dan praktekkan. Patch API, nah Patch API ini teman-teman kan tentunya sudah pelajari di kelas sebelumnya ya, di kelas fundamental mengenai Patch API ini. Nah, sementara untuk Catch API itu memang agak sedikit berbeda dengan Catch yang biasa kita kenal di browser. Jadi browser tuh ada yang secara otomatis memang mengelola cache gitu ya. Jadi ketika kita menggunakan resource statis tuh biasanya browsernya otomatis. Nah, tapi ini adalah cache yang bisa kita kontrol secara programatikal. Kemudian ada IndexedDB yang ini adalah solusi database untuk offline. Nah, kalau mungkin teman-teman pernah mengembangkan aplikasi untuk Android, eh, mungkin itu kenal database seperti SQLite ya. Itu nah, kurang lebih mungkin fungsinya IndexedDB ini akan seperti SQLite bahwa
ada database yang bisa kita gunakan di dalam eh, browser. Kemudian ada WebSocket. WebSocket ini adalah sebuah hmm, apa ya, sebuah teknologi komunikasi gitu ya, untuk agar kita bisa menghidupkan data secara dua arah gitu ya. Kalau sekarang itu kan kita ini mendapatkan data atau berkomunikasi itu dengan mengirimkan request ke server. Yang mana server ini adalah harus merupakan suatu komputer yang memiliki IP publik lah, gampangnya seperti itu. Jadi dia harus bisa diakses dari internet. Nah, sementara server itu sebenarnya tidak bisa mengirim request ke kita. Nah, kita bisa membuat sebuah jembatan agar server itu bisa saling berkomunikasi dua arah dengan kita gitu. Dengan dalam hal ini adalah web browser. Kemudian ada sistem notification. Nah, kalau aplikasi natif umumnya bisa mengirimkan notification. Misalnya mungkin teman-teman kalau melakukan sync Zoom dengan kalender Google-nya ya atau kalender lain, itu ketika ada meeting atau ketika ada event itu akan muncul pop-up notifikasi. Nah, seperti itu notification, dan harapannya dengan web browser pun gitu ya, itu tetap bisa untuk notification itu keluar gitu ya dengan aplikasi web tanpa perlu menginstal eh, sebagaimana aplikasi natif seperti itu. Oke. Nah, kita akan bahas satu persatu komponen-komponen barusan ya. Application shell. Nah, ini contohnya seperti ini. Ada misalnya navbarnya, ada footernya. Itu kan isinya nanti eh, kita bisa isi macam-macam ya dengan metode single page application yang di pertemuan sebelumnya kita bahas. Kita bisa isi ini dengan berbagai page sebenarnya berdasarkan hash dari resource-nya ya kemarin seperti kemarin menggunakan hash router. Nah, kemudian kalau manifest, nah manifest ini katanya informasi mengenai web app. Jadi karena dia web app, nah kalau teman-teman pernah mengembangkan Android, itu Android juga punya manifest. Nah ini kurang lebih fungsinya sama. Kita akan lihat contoh manifest ya di sini ada di webnya Pokédex. Oke. Mungkin untuk keluar dari Postgres, kita kita bisa inspect elemen. Dan di sini eh, kita bisa lihat bahwa dia terkoneksi ke sebuah manifest yang namanya manifest.json. Nah, apa akibat dari menambahkan manifest ini? Ini akan dianggap sebagai sebuah PWA. Nah, ini bisa kita install ke aplikasi seperti ini. Nah, kalau kita install, nah ini terjadilah sebagaimana kayak kita punya sebuah aplikasi, walaupun ini ada, kita lihat ada konsolnya gitu ya, ada konsol browsernya. Jadi kalau kita klik kanan masih bisa inspect elemen. Tapi mungkin teman-teman untuk lebih misalnya memaksimalkan pengalamannya, ini bisa klik kanannya dimatikan, misalnya di intercept dengan menggunakan JavaScript itu sangat memungkinkan. Nah, manifest itu isinya apa? Nah, kita coba lihat ya. Kita bisa buka tadi pokedex.org/ nah ini manifest.json kan nama filenya. Kita bisa buka. Nah, isinya ternyata apa? Isinya ternyata ada short name-nya. Short name ini mungkin akan digunakan kalau di handphone itu akan jadi eh, nama dia di depan gitu ya. Kalau dia di launcher atau di home screen. Nah, ini kan kalau kita install ke ke Android ini bisa untuk dimunculkan ikonnya gitu. Kemudian di sini ada eh, name-nya, nama panjangnya. Katanya di sini displaynya standalone. Nah, kemudian ada koleksi-koleksi icon. Nah, ini kenapa ikonnya harus ada banyak ya? Karena eh, target usernya biasanya beda-beda gitu ya. Eh, Terutama kalau ini dibuka di HP. Ya, ini semuanya bisa ada ikonnya. Nah, kemudian ada star URL. Star URL ini apa? Eh, Ya, apa yang harus dibuka gitu ketika pertama membuka aplikasi, halaman apa yang harus dibuka. Pada time color. Time color itu yang jadilah warna dari ini. Jadi sekarang dia warnanya mengikuti warna Pokédex, bukan mengikuti tema Chrome kita. Ada background color. Di sini mungkin ini kalau ada splash screen biasanya akan muncul. Oke, seperti itu. Kita akan lanjut. Jadi ini disimpan di head ya tadi. Sebagaimana kita menambahkan CSS. Tapi relnya kalau CSS stylesheet, ini relnya manifest. Oke. Nah, kemudian ada service worker. Ini bagian yang mungkin paling penting gitu ya. Eh, dari progressive web application. Apa sih service worker ini? Service worker ini kalau orang-orang bilangnya adalah proxy. Proxy itu apa? Proxy itu perantara. Nah, jadi kalau
teman-teman mungkin pakai proxy gitu di kantornya atau di kampusnya. Nah, itu jadi ada perantaranya untuk mewakili kita gitu ya untuk melakukan sebuah request. eh atau mungkin teman-teman kenal VPN. Nah, VPN ini sebenarnya mirip-mirip dengan proxy ya. Bedanya VPN ini adalah melakukan tunneling dan itu private gitu ya. Nah, kalau di dalam konteks PWA ini, service worker ini bertindak sebagai proxy antara apa? Antara PWA di sini klien alias ini ada sebenarnya aplikasi yang kita buat gitu ya dengan HTML dan CSS dan JavaScript gitu. Ketika dia menghubungi resource atau ketika dia menghubungi resource yang ada di luar, sini katanya ada cross domain server. Cross domain server ini biasanya mungkin kita gunakan untuk menyimpan gambar gitu ya, menyimpan eh, file Bootstrap gitu, file jQuery, ya, file Tailwind gitu. Nah, itu kan biasa kita simpan di CDN atau ke server kita sendiri. Dalam artian kita punya API. Nah, service worker ini akan membantu kita menghubungi ke API. Untuk apa? Kenapa harus pakai service worker? Untuk agar kita bisa menggunakan cache ya. Oke. Nah, bagaimana cara pakainya? Nah, ini kan di sini ada kita perlu register. Jadi kita ini tidak bisa import service worker seperti bagaimana kita mengimport ini ya, mengimport file JavaScript biasa. Nah, ini kita perlu register. Nah, registernya ini kita panggil pada main thread. Main thread itu maksudnya apa? Main thread itu file JavaScript yang utama yang di load di browser alias yang kalau dalam kondisi umum berarti itu adalah yang kita cantumkan gitu script src mana. Nah, itulah script yang ada di main thread. Atau kalau misalnya kita web ke webpack nanti kita akan lihat ya mana yang merupakan file file JavaScript yang main thread, mana yang merupakan service worker. Nah, kemudian ini kita harus register gitu ya. Ini biasanya dibungkus lagi untuk mengecek apakah memang browser kita memiliki fitur service worker. Karena tentu saja ini fitur baru kalau browser-browser lama seperti Microsoft Edge atau Firefox versi lama atau Chrome versi lama itu tentunya tidak bisa menggunakan fitur PWA dan service worker ini. Kemudian service worker itu punya daur hidup atau life cycle. Apa? Ya, dari tidak ada gitu ya. Jadi kalau tanpa pemanggilan ini service worker register, walaupun kita sudah membuat SVJS dan kita import itu tidak menjadi website yang punya service worker. Nah, service worker itu harus diregister seperti tadi. Nah, setelah kalau ada register service worker, apa yang akan dilakukan adalah dia akan menginstal ke web browser kita berdasarkan apa? Berdasarkan domain. Jadi web browser kita tahu kalau kita akses domain ini, URL ini misalnya decoding.com gitu ya. Decoding.com ini misalnya punya manifest, punya service worker, nah service workernya akan diinstal. Kemudian dia kalau berhasil dia masuk ke state activated. Nah, dan dia akan idle. Idle untuk apa? Idle untuk menerima event-event. Nah, eventnya apa aja? Nah, salah satu yang utama adalah fetch ya. Ini ada event-event lainnya. Tadi ya, eh, kita bisa intercept dari mulai event install, event pertama, event activate, event patch gitu ya. Patch ini apa? Patch ini adalah setiap kali ada patch. Jadi eh, kalau ada patch di main thread gitu ya, di thread utama, misalnya mengambil data dari API, ini sebenarnya termasuk juga kalau kita menggunakan tag image gitu ya, ada src-nya itu kemana itu juga termasuk sebagai request dan ditangkap oleh fetch ini. Ya, seperti itu. Jadi tiap request yang dilakukan ke internet gitu ya, ataupun sebenarnya ke lokal pun sama saja diperlakukan sama, itu akan men-trigger sebuah event fetch pada service worker, Jadi itu beda. Eh, nah, kemudian ada message. Nah, message ini kalau misalnya ada pengiriman data dari luar, gitu ya, dari main thread ke service worker. Kemudian ada sync. Sync ini adalah event katanya untuk menunda sebuah aksi sampai perangkat terhubung dengan stability jaringan. Jadi eh, kalau jaringannya jelek gitu ya, kita bisa manipulasi gitu datanya dari string ini, operasi requestnya dari string ini. Kemudian ada push. Push ini apa? Memantau sebuah event push yang datang ke push service. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan push notification. Oke. Nah, kemudian ada cache API. Cache API ini
tadi ya udah dijelasin bahwa KCP ini adalah fitur yang spesial khusus untuk service worker. Jadi kita bisa mengontrol eh, apa-apa yang mau kita cache gitu. Nah, kita bisa membuat cache itu dengan menggunakan perintah cache open, gitu. Kalau dia sudah ada, maka dia akan menggunakan cache yang sudah ada itu. Nah, dia akan mengembalikan promise yang bisa kita gunakan dengan then dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kemudian itu lebih lanjutnya tentunya akan kita bahas di pertemuan di live live codingnya ya, di sesi live coding. Sorry, kameraku mati. Oke, ya perlu lah ya. Mohon maaf, kameranya jadi jelek. Oh, bisa lagi. eh Kemudian di sini ada menambahkan resource ya. Ini disebut biasanya sebagai pre-caching gitu ya. Jadi kita akan memerintahkan cache untuk menambahkan resource yang kita mau. Misalnya di sini kita mau dia menambahkan data.json. Nah, dia akan melakukan request ke slash data.json. Nah, kalau ini mulai dari slash berarti dia akan merequest ke domainnya dia. Ya, kemudian di sini eh, URL. Kalau mau banyak sekaligus itu bisa pakai add all seperti itu. Misalnya ini mau ambil file whether today JSON, whether tomorrow JSON. Oke. Nah, kemudian ini ada mengambil resource dari cache. Nah, kita bisa menggunakan cache 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 match gitu ya. Nah, yang menerima eh, requestnya apa gitu dan optionnya apa. Jadi request ini ya request gitu ya. Kalau misalnya ini mengintercept page kan page itu pasti membawa request. Nah, requestnya ini eh kita cari apakah pernah dilakukan request yang sejenis di sebelumnya gitu ya, yang tertangkap oleh service worker. Kalau ada, maka gunakan resource yang di cache itu sebagai respon. Seperti itu. Jadi cara menggunakannya. Dia bisa diberikan option-optionnya ini tentunya lebih lanjutnya teman-teman bisa cek di MDN ya, untuk dokumentasi. Nah, kalau dia tidak ditemukan, gitu, resource-nya nggak ada, request-nya belum pernah belum, belum pernah dilakukan sebelumnya, maka dia, oke, nah, kalau menghapus bagaimana? Menghapus sebenarnya bisa pakai cache delete ya, untuk ya, ya tapi ini dia akan menghapus satu cache-nya gitu ya, jadi bukan satu request seperti itu. Jadi misalnya tadi kan dikasih nama my cache, ini dia bisa kita hapus eh, satu cache-nya aja gitu, bukan isinya. Kemudian kita akan membahas mengenai strategis, caching strategis. Apa sih caching strategis ini adalah bagaimana kita akan menggunakan cache dalam aplikasi web atau aplikasi PWA kita. Jadi ada beberapa metode dan ini tergantung dengan use case-nya. Nah, ini kita akan bahas satu persatu. Ada yang namanya cache only. Nah, jadi apa ini biasanya digunakan pada aset statis yang sangat jarang berubah. Jadi eh, mengapa? Jadi dia akan selalu mengambil dari cache, ya. Ya kalau tidak ada tentunya harus tetap sebenarnya mengambil kembali dari internet gitu ya. Tapi pada dasarnya secara default dia itu hanya mengambil dari cache. Nah, ada juga yang network only, jadi dia tidak boleh di cache atau tidak akan di cache. Harus data terbaru, tidak perlu di cache. Eh, Kalau ada notification yang cache first, nah cache first, ya sebenarnya yang dua akan sering digunakan adalah cache first. Jadi dia akan mengambil dulu dari cache, putus-putus. Emang ya, audionya atau internetnya? Oke, semoga aman suaranya.
Apakah aman sekarang? Lebih bagus tadi atau sekarang? Sama aja. Yes, yes. Halo. Sekarang kecil. Waduh. Bentar ya. Halo, halo. Cek, cek. Apakah terdengar dengan jelas? Jelas. Oke. Ini aja deh. Berarti ya mungkin aku harus agak berteriak. Jadi, nah ini loh ya. Tadi sebenarnya jarang untuk digunakan yang network only atau cache only. Yang lebih sering digunakan adalah menggunakan cache first atau nanti kita bahas adalah network first. Jadi bagaimana kalau cache first ini adalah gunakan dulu yang ada di cache. Kalau gagal, misalnya nggak ada di cache gitu ya, atau cache-nya bermasalah, nah itu akan fallback alias ke network. Nah, barulah dia ditampilkan page ya. Nah, kalau dia sebaliknya bisa juga bahwa service worker ini akan mengakses di network kalau gagal baru menggunakan cache. Nah, ini sebenarnya untuk data yang lebih real time, tapi tidak masalah kalau eh, harus apa? Iya, tidak masalah kalau misalnya ditampilkan data yang lama gitu, tidak menimbulkan kesalahpahaman. Nah, yang misalnya jangan ditampilkan dengan data yang lama itu misalnya saldo. Nah, itu kan menimbulkan kesalahpahaman kalau misalnya menyimpan data dari cache, menampilkan data dari cache. Itu lebih baik network first. Jadi kalau nggak bisa didapatkan, ya itu tampilkan saja error gitu ya. Itu karena itu data yang krusial gitu. Dalam artian itu menyebabkan kesalahpahaman kalau misalnya tidak kalau misalnya kita menampilkan data yang di cache gitu. Misalnya dia sudah melakukan transaksi di tempat lain, tapi dan dia kemudian eh, membuka kembali aplikasinya. Nah, kalau kita tampilkan saldo yang tercache, oh, kok nggak kepotong gitu. Itu kan menyebabkan salah paham. Padahal itu hanya karena gangguan di koneksi internet misalnya, sehingga dia tidak bisa mengakses resource artinya. Maka, nah untuk yang seperti itu bisa ditampilkan dengan network first ya, karena itu data yang krusial. Ada satu lagi menjadi favorit mungkinnya sekarang ada yang disebut sebagai stale while revalidate atau SWR. Nah ini katanya cukup rumit tapi jadi solusi. Jadi apa yang terjadi? Kita lihat ini yang satu katanya page-nya itu akan merequest ke service worker. Service worker kemudian merequest dulu ke cache. Ada nggak nih di cache? Harus ada sebenarnya. Ini itu ya. Jadi itu mengasumsikan sebenarnya requestnya sudah tersimpan di cache semua. Nah, kalau ada langsung tampilkan aja. Tapi service worker juga eh, mengambil ke network. Mengambil ke network untuk apa? Nah, kalau sudah ditemukan di sini, ini juga ditampilkan disimpan ke PSI. Kemudian ini data terbaru bisa ditampilkan. Ini sebenarnya lebih win-win solution secara user experience. Usernya akan segera mendapatkan konten yang diinginkan, tapi eh, bisa tapi tetap mendapat konten yang real time. Nah, kalau kan yang cache first tadi, setelah user dapat dapat kontennya, ya udah. Tapi itu kan konten yang eh, dari cache gitu, belum konten terbaru. Makanya kita menerapkan style validate. Jadi setelah ditampilkan, eh, cari update update ke network. Nah, kalau ada perbedaan, nah baru nanti diganti seperti itu. Untuk caching strategi yang terakhir yang menjadi paling favorit, gitu ya. Nah, kemudian ada IndexedDB. Nah, IndexedDB ini adalah built-in database dalam web browser. Jadi sebenarnya ini suatu kesatuan dengan browser ya. Jadi dan dia terkunci gitu atau tertutup di level domainnya. Jadi hanya untuk website itu saja. Jadi aman, tidak bisa diakses oleh website lain. Dan dia masih low level API. Katanya di sini tidak mendukung promise. Jadi aslinya itu pakai callback seperti ini. Seperti kalau teman-teman pernah ingat XML HTTP request. Jadi request on success, on apa gitu, on failure dan sebagainya. Nah, tapi kalau kita ingin menggunakan permission lebih modern, seperti menggunakan promise base dengan single await atau dengan catch then, itu bisa menggunakan package ADB ini yang tersedia di NPM.
Kemudian ada yang tadi saya sampaikan yaitu WebSocket ya, bagaimana cara kita menggunakan komunikasi dua arah, full duplex antara klien dan server. Jadi server juga bisa mengirim data untuk apa, untuk file progress, chatting dan sebagainya. Kalau misalnya mau bikin game, kan sekarang ada ya framework untuk bikin game di platform web. Kemudian ada push notification. Jadi perlu kita kenal dulu siapa itu push notification. Jadi ini tuh sebenarnya push notification adalah campuran dari dua teknologi. Itu ada push message. Ya. Push message ini ada teknologi untuk melakukan push ke mana ke website gitu, atau ke suatu perangkat gitu. Nah, dan notification itu beda lagi karena notification ini bisa berjalan tanpa push, tapi mungkin jarang digunakan juga ya kalau tanpa push. Ngapain kita harus nampilkan notifikasinya ke operating system. Jadi notification itu sebenarnya API bawaan browser, kan teman-teman tidak perlu menggunakan push service gitu. Nah, sementara kalau misalnya mau melakukan push notification itu bisa kita perlu menggunakan service gitu. Itu ada kan tutorialnya di apa di modulnya di coding, itu tidak akan kita bahas di kesempatan kali ini. Nah, tapi pada dasarnya notification itu butuh permission gitu ya. Permissionnya bagaimana? Permissionnya seperti ini, notification dan request permission gitu. Nantinya kan dia akan muncul pop up nih, izinkan web untuk mengirimkan notifikasi. Mungkin teman-teman pernah lihat kalau misalnya login WhatsApp web, login Gmail dan sebagainya, itu ada itu cara mendapatkannya adalah dengan bukan di service watch. Itu nanti muncul permission granted. Ini apakah audionya masih aman? Nah, kemudian di sini ada bagaimana menampilkan notification-nya. Nah, kalau notification-nya ini sebenarnya kita tinggal jalankan saja new notification gitu. Seperti itu, dan kita bisa berikan apa namanya callback di sini. Kalau dia diklik apa yang terjadi, misalnya bisa eh, pindah ke suatu website, membuka suatu website seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum kita mulai ngoding? Apakah sudah cukup jelas? Aku stop misalnya. Permisi Kak, permisi Kak. Halo, Kak Vicky. Aman? Ya, saya ingin tanya, itu kan kalau misal itu kan Untuk di apa? Gimana, Kak? untuk ya itu kan dalam penggunaan Eslin kan biasanya itu kan Ya, seperti suara. keluar ada errornya itu Kak. Itu mengatasinya gimana ya Kak? Bentar, bentar. Cek, cek. Jadi saya pakai Eslin itu ketemunya itu kayak errornya itu pas pas saya running developmentnya itu kan masih jalan, tapi kenapa kayak Ya, keluar merah-merah kayak gitu semua gitu Kak. keluar apa? Maksudnya kayak misalkan file config webpack-nya itu kan jadi merah-merah semua kayak gitu. Oh, merah-merah. Itu mungkin karena kakaknya udah pasang ESLint mungkin? Atau enggak? Sudah pakai Eslin itu. Nah, kalau mungkin pakai ESLint itu biasanya mungkin dari ESLint ya. Tapi biasanya itu kalau ada merah-merah di kodenya kan ya, di VS Code-nya. Tuh. Iya. Nah, itu kalau misalnya ada seperti itu biasanya bisa di hover, biasanya ada muncul errornya. Jadi mungkin akan kita praktekkan juga. Seperti itu. Cukup jelas? Iya. Oke. Yang lain, ada yang mau ditanyakan? Man? Aman. Oke, mungkin kita akan lanjutkan dengan mengoding.
Di sini hujan, semoga suaranya masih cukup jelas. Seperti biasa, Project Starter tersedia di GitHub ya. Di sini aku sudah mengonversi project kita di yang kedua, yang ini, Project Calm Headboards. Sudah aku konversi menjadi sebagaimana yang kita kerjakan di ketiga gitu ya. Jadi dia sebenarnya SPA capable gitu ya. Tapi memang hanya ada satu halaman. Satu halamannya lagi itu halaman not found gitu ya, yang aku buat di sini. Nah, dan ini sudah menggunakan Webpack gitu ya, dan ESLint. Nah, nah, sementara itu di sini aku sendiri menggunakan ESLint config-nya di coding ya. Jadi eh, ini bisa teman-teman gunakan juga. Nah, sementara untuk dependensinya ini kurang lebih sama seperti yang sebelumnya. Ditambah ini regenerator runtime. Kalau ditanya regenerator runtime ini buat apa? Ini agar ketika misalnya kita menggunakan Babel ya, kan di sini menggunakan Babel. Jadi ketika dikompil eh, service worker-nya tetap berjalan. Oh, bukan service worker, async await tetap berjalan. Seperti itu. Jadi ini udah aku sertakan juga sama ISC-nya. Jadi ini tidak akan kita lakukan lagi. Tapi kalau teman-teman eh, kalau teman-teman misalnya ini eh, mau mencoba gitu ya, mempraktikkan dari Project Calm Headphone yang sebelumnya, nah ini silakan dilakukan dan kemudian struktur proyeknya diubah menjadi seperti yang kemarin gitu ya. Jadi ada SMC, kemudian ada 4 folder di sini, ada public, script style, dan templates seperti itu. Nah, ada pertanyaan juga dari Kak Elsa. Untuk service worker itu pas dicek di inspek, apakah harus cek bagian networking yang disable cache-nya, apa harus di checklist? Lalu service worker-nya harus di checklist update by reload-nya apa gak usah? Sama proses development, umumnya memang harus digunakan yang update by reload-nya supaya kita mendownload file service worker terbaru. Kalau kita mengubah service worker, maka update by reload itu perlu. Tapi kemarin saya coba-coba itu kadang dia sudah update by reload-nya diaktifkan pun eh, apa kodenya itu tidak terupdate. Nah, itu teman-teman bisa kode service worker itu sudah terupdate gitu ya. Jadi bisa di uninstall dulu. Nanti kita akan coba lihat ya. Kalau di unchecklist, kontennya tidak muncul. Kalau di uncheck update by reload-nya ya, ya berarti kan selama developer silakan di checklist saja. Nah, yang penting itu ketika teman-teman sudah build, itu harusnya bisa tanpa di checklist. Harus bisa bekerja tanpa di checklist. Karena nanti tidak akan di checklist tentunya oleh user kita. User kita kan tidak akan tiba-tiba buka inspect elemen terus mengaktifkan update by reload. Seperti itu. Oke, eh, mungkin kita mulai saja untuk ini dengan download service worker Excel siswa. Mendownload project starternya. Kemudian kita ekstrak seperti biasa. Kira-kira apa? Dan kita buka di Visual Studio Code. Oh, tapi tidak masalah. Bukannya harusnya di sini. Terbuka terminal. Apa? Ada pertanyaan lagi. Tadi apa? Kalau datanya diambil dari internet, seperti ikonnya diambil dari internet, kalau di offline kan nggak muncul ikonnya, itu gimana? Nah, berarti itu aplikasinya belum punya offline capability, maka diperlukan icon-iconnya itu dimasukkan ke cache. Nah, caranya apa? Kalau icon-icon yang statis seperti vape icon gitu ya, icon yang ada di navbar, icon ya pokoknya yang akan selalu ditampilkan gitu, eh, bukan kita ambil dari API tertentu, kemudian
nanti kan dia misalnya ada link ke gambar, nah gambarnya misalnya ingin kita tampilkan, nah itu beda. Nah itu disebut runtime gitu ya, runtime resource. Nah kalau yang tadi itu bisa kita lakukan preload namanya. Jadi kita di awal akan download dulu itu semua. Nah itu akan kita praktekkan juga. Oke, seperti itu. Nah, mungkin kita akan mulai dengan ini dulu ya. Kalau untuk webpack-nya ini kurang lebih sama aja ya. Nah, tapi nanti di sini kita akan tambahkan path ke SW. Nah, main thread itu yang mana? Main thread itu yang diacu oleh TF ini. Jadi entry F itu adalah main thread sih. JS yang dijalankan di main thread pada browser kita. Kemudian nanti ada S. Di sini kita tambahkan PSW, nah itu disambungkan ke file service worker-nya. Sudah ada, nah ini sudah ada ya. Jadi mungkin akan aku langsung bikin. Tapi kalau index JS ya ada. Oh, ini. Ini sepertinya salah. Seharusnya index JS-nya ada di ya. Kan, Seharusnya di sini ada indeks JS. Ada nih details nanti. Ya, dan yang ini tuh kita simpan dia di util. Kemudian kita ganti misalnya dia jadi indeks. So, kalau mau util sila tidak masalah. Nah, di sini kita perlu buat aplikasi utamanya ya, atau kita bisa bilang entry point-nya. Di script di sini kita buat index.js. Nanti aplikasinya akan dimulai di sini, termasuk memanggil service worker. Karena ini adalah JavaScript yang pertama kali dijalankan di mainnet. Jadi sebelum itu mungkin aku akan lakukan install dulu. Kita lihat yang tadi belum ada node itu, karena ada itu. Eh, ini node module tuh kalau teman-teman sudah menggunakan Git, jangan lupa untuk ditambahkan ke Git node. Tapi ini karena hasil download, ini nggak ada Git-nya. Kalau ada Git-nya itu kan di sini misalnya ada U, ada A, gitu, ada M. Ini, nah indeks JS-nya kita isi apa? Ya itu sebenarnya harusnya sederhana saja sih. Itu CSS-nya isinya adalah render page ya, sebagaimana yang ada pada teman sebelumnya. Jadi kita pertama adalah import dulu regenerator runtime. Ini sebenarnya untuk keperluan Babel saja. Kalau teman-teman sebenarnya tidak akan menggunakan Babel itu tidak masalah. Kemudian kita import CSS ya. Nah, kalau mengimport CSS tentunya jangan lupakan bentuk biar auto completion-nya akan aku matikan. Suara aku masih jelas ya. Oke. Eh, ini kemudian kita akan import apps-nya ya. Kalau yang sebelumnya kita punya app gitu. Nah, itu ada di views kan. Views FJS. Nah, ini sudah aku buatkan di sini ya apps-nya. Seperti yang ada sebelumnya.
Ini kita akan import di import F, kemudian selanjutnya adalah kita akan import kebutuhannya. Jadi kan kita buat dulu F ini sama dengan apa? F, dua, new, F. Ini kan kita bisa lihat tuh butuh apa aja, butuh button, drawer, sama konten. Ini kita ambil dulu dari DOM. Ya, jadi kita button, sama dengan dokumen, dari selektor, selektor apa? Ya, drawer, buat saya tergantung ya teman-teman bikinnya apa. Kalau aku kan di sini bikinnya drawer button. Jadi lihat aja di template, template-nya itu. Nah, ini ada dua template, misalnya template yang ini template HTML, ya, drawer button. Ini ID-nya kan drawer button gitu ya. Jadi kita bisa gunakan dia di sini. Kemudian butuh apa lagi tadi? Butuh navigation-nya. Navigation-nya mana? Navigation-nya yang ini. Nah, tapi ini tergantung sistem teman-teman ya. Kalau di aku, navigation-nya yang ini. Satu lagi adalah butuh kontennya. Kontennya yang mana? Kontennya yang aku jadikan konten sudah ada main element. Nih, jadi kita akan copy saja ini biar lebih cepat. Oke, nah, setelah itu kita masukkan dia ke di button kedua. Nah, kalau misalnya sebenarnya kalau namanya sama seperti ini cukup ditulis sekali itu sama saja. Dan di sini ini kan drawer, mintanya drawer, tapi kita berinya drawer navigation itu bisa. Dan satu lagi dia minta konten, kita adanya main element. Terus lagi ini kan tidak ini yang tidak langsung rapi gitu. Ini salah satu solusinya. Padahal kan kita sudah menerapkan apa namanya ya Queen. Queen. Oh, ini masih plugin JS. Harusnya eh, kalau mau menerapkan yang di coding, kita perlu import dia. Jadi dia tetap tidak ini ya, tapi itu besar kecil. Kita akan selesaikan dulu dengan apa? Dengan local random page. Kalau kita lihat di app ini kan dia punya random page. Nah, ini harus kita panggil ketika website-nya kita pakai dulu. Jadi kita akan ambil window add event listener load app ya load. Dia akan kita panggil. Begitu juga kalau terjadi change. Oh, mungkin ini coba akan aku jalankan dulu. Sudah bisa bekerja dengan benar. Dan kalau
Browsernya kelihatan nggak di Twitter? Ya. Nah, ini sudah jalan ya. Tapi di sini sudah ada ini, sudah ada manipulasi. Tapi harusnya ini belum ada sales. Mungkin aku akan akses dia di incognito mode. Oke, kayaknya ada export yang error. Ini sini. Ini yang terhapus. Oh, kita cek dulu di ini, terhapus. Ya, ada tambahan setup only one audio. Harusnya dia tes kembali. Oh, ini. Yes. Wih, awalnya dia sudah ada teks nih, bahkan harus mati ya. Kalau dimatikan aman sih. Oke, mungkin kita tinggalkan dulu untuk nanti. Tapi di sini yang jelas bahkan kontennya sekarang tidak tampil. Kalau kita cek dulu kenapa bisa sampai tidak tampil, lalu itu karena cek dulu jelas bahkan tampil. Oke, sebenarnya dia
Kita akan mulai dengan debugging terlebih dahulu dari Fdesk. Apakah sekarang sudah kalau tidak ada katanya yes model main data sign model export business and all seperti itu. Mungkin di sini ya ini seharusnya kita gunakan export saja atau export. Oh ya karena ini di atasnya sudah pakai ekspor semua jadi kita akan oh, sudah muncul ya. Kalau ini not defined yang terjadi di HomeJS kita baru import dan ini sama dan ini kita dapatkan. Jadi masalahnya tadi ada campur gitu. Ini sudah berjalan aplikasinya bahkan sudah ada ya tapi kita juga bisa lihat di sini belum ada tombol untuk menginstal ya. Kalau di sini mungkin ada karena sebelumnya aku udah pernah jalanin gitu ya. Ini cache jadi ini dari cache-nya gitu. Ini bahkan harusnya service worker-nya masih ada nih. Ini bisa kita uninstall gitu, unlisted di sini. Nah, ini kan hilang sekarang. Oke, jadi seperti ini. Kenapa? Karena kita belum menambahkan web manifest. Bagaimana kita bisa menambahkan web manifest? Kita bisa menggunakan beberapa website yang memang fungsinya untuk mengenerate, gitu ya, mengenerate eh, manifest untuk PWA. Ini salah satu contohnya adalah ini adalah yang ada di kelasnya di coding ya. Ini bagusnya ada generate icon. Jadi sini kan kita baru punya satu icon nih, kalau logo yang sebenarnya yang ya inilah ya. Sebenarnya hanya seperti ini saja. Eh Harusnya aku punya satu logo lagi yang isinya bulat doang. Ini ada green circle dan yang bertulis square gitu. Intinya aku akan menggunakan gambar ini. Sebagai icon dari aplikasinya. Ini bisa kita upload. Sini gambarnya, ini kita setting. Nah, ini untuk tab colornya, ya kita bisa samakan dengan warna hijau ini ya. Nah, ini warna hijaunya kalau teman-teman nggak tahu bisa cek di CSS-nya gitu ya dari yang ini. Atau misalnya kita bisa menggunakan extension color pick. Ini kan kita tahu 3B 8555B. 8555. Ini kita bisa menjadikan dia sebagai tone color gitu ya. Sementara background colornya yang ini F9, F5, F5. Ini mode-nya bisa kita set up bagaimana misalnya standalone gitu ya. Ini standalone application maksudnya. Nah, kemudian scope-nya ini tidak masalah sebenarnya bisa kita selesai saja dan ini atau bisa kita biarkan selesai. Atau misalnya karena ini kita menggunakan visual link mungkin kita tulis seperti ini. Ya misalnya ini yang panjangnya ya. Headphones
Sing music. Sound music. Oke, kita akan generate zip. Waduh, sayang sekali. Oke, kita cari yang lain. Ya, teman-teman bisa ketik sendiri aja ya manifestnya. Kemarin aku gunakan satu lagi. Sama aja sih. So, Python generator. Karena ya, identik dengan kita itu adalah udah ada manifestnya juga. Oh, tapi ini generate from class. Kita bisa gunakan generate from image. Dan kita bisa upload image-nya. Namun di sini kita belum bisa customisasi gitu ya. Jadi mungkin bisa kita dan kita ekstrak. Saya ekstraknya akan jadi seperti ini. Nah, tapi apa logo yang tadi kita kirimkan itu harus setidaknya 512 kali 512 gitu ya, agar tidak pecah gitu di ketika di agar tidak perlu diperbesar gitu. Jadi tidak pecah. Oke. Nah, ini bisa kita copy aja ke kode kita. Dan bisa drag and drop harusnya. Tapi aku akan misalnya buat dulu folder icons. Dan kita tarik ke dalam folder lain. Oke. Nah, yang site-nya ini kita keluarkan. Nah, ini perlu kita isi sendiri ya. Misalnya tadi icons. Ini yang ini dia ikannya dia hanya pakai 292 kali 192 sama minus kedua kali minus kedua. Nah, sementara yang ini tuh nanti untuk di websitenya dipasangnya ya. Untuk time colornya tadi berapa ya? Ya ini silakan disesuaikan. Ya, sementara ketik dulu. Nah, apalagi yang perlu kita lakukan, nah ini kita bisa cek ke ini ya ke filenya. Nah, ini aku udah sambungkan sebelumnya. Ya, link ke icon size. Nah, kalau kita eh, menuliskan seperti ini, dia akan relatif sebenarnya terhadap pet di mana dia dibuka. Kirim link icon generator boleh. Ya, tekan. Sorry, salah kirim. Ini. Oke. Nah, ini tadi silakan disambungkan ke yang tadi dan di ini di manifestnya juga jangan lupa ini ditambahkan icon supaya masuk ke folder icons. Nah, selanjutnya tadi aku mau liatin sebenarnya rel ke manifestnya dan di sini manifestnya app.web manifest ini standar yang disarankan Google ya. Jadi ini bisa kita jadi app.web. Oke. Seharusnya sekarang ini karena ada perubahan pada ya kalau misalnya ada perubahan pada template silakan dimatikan dulu webpacknya. Jadi dimatikan dulu yang jalankan lagi ya. Dan ini sekarang sudah bekerja sesuai sesuai harapan belum ya. Dari first impression soalnya di sini terlihat belum
Ada nih si tombol installnya. Coba kita cek di application, di manifest. Ini sudah ada, ya. Tapi, oh, katanya untuk bisa installability atau untuk bisa diinstal, kita butuh start URL. Tuh, kita tambahkan saja. Ini ya, start underscore URL, kedua, misalnya slash, ya. Seperti itu. Ya, sekarang kalau kita refresh, nah, sudah tidak ada error ya, tapi masih ada warning di sini. Ini katanya untuk konvektornya ditambahkan, tapi di sini sudah memenuhi syarat untuk dapat diinstal. Jadi kita bisa install dan ini tapi di sini putih ya karena tadi kita eh, tidak mengeset time color seperti itu. Dan sekarang yang menjadi masalah adalah ini belum offline capable. Jadi kalau misalnya eh, kalau kita matikan internetnya ini masih tidak aman. Kalau kita offline kan, ya offline. Nah, tapi offline-nya bukan keluar dinosaurus, tapi keluar seperti ini kalau sudah ke WA. Tapi ini fitur dari Chrome-nya ya. Nah, seharusnya kan nggak gitu. Seharusnya dia tetap harus tampil gitu ya, menggunakan data dari cache. Nah, itulah, inilah kita akan menerapkan service worker. Plus kan emang nggak muncul, sepertinya iya. Tapi aku pernah lihat kalau aplikasi lain memang muncul ya. Sebenarnya ada konfigurasi yang perlu dijalankan. Tapi kalau di HP kan betul. Sebentar. Selanjutnya aku akan buat mulai dari service worker. Service worker itu kan seperti yang tadi kita pelajari, ya ini akan menjadi proxy gitu ya. Proxy yang mana dia akan mengintercept setiap request. Jadi sebenarnya aplikasi utamanya bahkan tidak perlu berubah gitu ya. Ini kan sama seperti arsitektur yang digunakan di SPS sebelumnya. Kita hanya menambahkan service worker. Jadi silakan di service worker.js kita tambahkan. Oh, sebelum itu kita buat dulu page helper ya. Nah, tapi di page helpernya di sini sudah ada. Nanti aku jelaskan mengenai page helpernya ya. Sekarang kita akan praktikan dulu. Jadi kita import page helper tadi. Itu harusnya jadi kita beri daftar mana saja yang harus di cache. Ini adalah static file yang harus kita cache. Gitu. Jadi source itu apa? Source itu ya adalah root-nya gitu. Index.html-nya, kemudian fbundle.js. Nah, ini tuh apa? Ini tuh sebenarnya adalah default yang akan dibuatkan oleh Webpack ya berdasarkan konfigurasi ini. Kan ini F, nah, ini akan jadi fbundle.js. Nah, kalau yang nanti kita tambahkan SW di sini, oh ya kita tambahkan SW. SW, apa kita samakan aja yang di atas, path resource gitu. Or name slash SW. Oke. Nah, di sini kemudian kita akan tambahkan ya untuk masing-masing listener untuk masing-masing life cycle. Pertama adalah life cycle install. Kita bisa self add listener install when ini apa dulu sampai apa selesai gitu. Baru lanjut ke yang selanjutnya. Apa kita akan lakukan caching shell. Ini apa? Ini ya ini adalah komponen dari app shell kita. Ini perlu kita import semuanya.
bisa aja langsung sebenarnya kita tuliskan di sini set to cache. Kenapa? Karena kita lihat kalau kita lihat caching absen ini dari 5 request katanya dia. Tapi request itu bisa berbentuk kita tadi pathnya aja atau endpointnya. Jadi yang pertama melakukan open cache, tapi open cache ini dia berdasarkan config. Config-nya kita buatkan di ya, di global config. Nah, ini kita buat dulu misalnya namanya column music. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya kita tambahkan pada page gitu. Jadi ketika page, edit listener, kita eh, terima page. Nah, ini self itu adalah global context dari apa namanya service worker ya. Kalau biasanya kita menggunakan window, dan di sini kita menggunakan self. Jadi apa yang terjadi pada service worker itu ada di self. Dan listenernya apa? Listenernya sama kan. Nah, ini menurut clean code, teman-teman sangat tidak disarankan ya untuk menamai misalnya variabel atau parameternya ini dengan gitu. Terus sebaiknya event saja tulis. Agar jelas gitu. Kalau apa gitu. Bisa error, bisa exception, bisa ya, event. Jadi kita sebaiknya tulis lengkap event. Kemudian event dan respond with. Nah, ini kalau ketika fetch, nah dia bisa kita berikan response with. Response with. Apa sih response with ini? Response with ini ya kalau ada fetch ya ganti balasannya dengan ini. Kenapa kita ganti? Ya karena kalau ada di cache kita akan berikan yang di cache itu. Apa? Di validate case, requestnya apa? Requestnya adalah event request. Jadi tiap event page itu membawa sebuah property request yang isinya adalah requestnya itu. Ini nanti kita bisa melakukan caching terhadap request ini. Nah, kemudian kita akan lihat di cache server ya. Ada yang namanya revalidate cache. Apa yang dilakukan? Pertama dia akan nyari dulu di cache. Dengan apa? Dengan cache caches match apa request. Nah, kita cari request di objek cache. Kalau ada, kenapa? Kalau ada tetap patch request, ini kan setelah revalidate ya. Tapi responsnya kembalikan aja yang dari cache. Seperti itu. Tapi dia tetap juga eh, melakukan patch request. Eh, ini bagaimana? Kok ini Kak? Apa sih yang sebenarnya terjadi? Di sini kan eh, dia mencari di cache. Ternyata ada misalnya. Kalau ada, ya udah langsung di return ke user. Tapi selain di return ke user, kita juga melakukan request. Nah, kalau nggak ada, ya udah langsung aja request. Tampilkan data hasil request. Jadi ini data data yang baru akan tampil sebenarnya di kesempatan selanjutnya. Seperti itu. Nah, fetch request ini apa? Fetch request ini, ya dia melakukan fetch seperti biasa sebenarnya. User, kemudian hasil network responnya ini disimpan di cache. Sehingga nanti kan. Oke, nah sampai sini seharusnya service workernya sudah selesai. Kita buatkan sebuah helper yang namanya SW register misalnya. Sebenarnya kan itu hanya ini aja error checking gitu ya. Kalau misalnya service workernya tidak ada, ini navigatornya adalah sebenarnya browser. Ya, teman-teman bisa cek fitur-fitur yang di browsernya melalui navigator kan. Sebelumnya misalnya kita butuh index.db, nah itu dicek dulu di sini. Index.db navigator. Keep case navigator. Nah, kalau sudah, ya kita akan eh server support Windows. Nah, ini kan dia membutuhkan XW bundle JS. Nah, ini disesuaikan karena ini namanya akan di-generate oleh web. Nah, maka dari itu seharusnya XW registernya kita panggil dulu di main thread. Nah, di mana di load? Jadi setelah render page, kita panggil XW register. Oke. Selanjutnya kita akan build
Ini ada pertanyaan sembari menunggu webpack. Kak, biasanya untuk nonton replay pertemuan ini bisa langsung atau tunggu beberapa hari? Misal langsung, biasanya hostingnya di mana? Linknya akan sama terus ya. Ada di YouTube. Harusnya di-share di grupnya ya. Sama Mbak Teresa atau tim recording lain. Untuk waktunya itu biasanya beberapa hari kerja ya. Seperti itu. Tapi untuk linknya sama. Seharusnya kalau pernah menerima recording sebelumnya, itu kan diberikannya sebuah playlist YouTube. Nah, itu nanti akan dimasukkan ke situ. Jadi cek berkala saja. Mungkin 1 sampai 2 hari kerja. Oke. Oke, ini hanya ada warning ya. Warning ini mungkin akan kita bahas di kesempatan selanjutnya mengenai optimization. Nah, tapi sekarang di sini kita sudah punya aplikasi yang punya manifest dan punya service worker. Harapannya aplikasi ini juga punya offline capability. Nah, karena ini sudah ada di DC, kita cek. Ini ada app bundle.js. Ini adalah hasil bundle dari index.js. Tapi sepertinya aku lupa save ya. Ulang lagi biar yakin. Berisi juga indeks HTML. Ini merupakan hasil dari package ini ya, HTML Webpack plugin. Ini adalah HTML hasil generate dengan meta yang sudah dibuka dan sudah tersambung ke app bundle.js. Nah, ini ada SW bundle. SW bundle ini adalah hasil dari service worker-nya. Seperti itu. Sekarang mari kita coba jalankan. Eh, apakah aku aku belum punya ada server? Oh, ada. Ini ada kita server, teman-teman bisa jalankan ini. Oh, FTX nih, aku coba server ke folder disk. Bagaimana mengabaikan warning ESLint? Oh ya, itu tadi ya. Eh, Pakai ini warning? Enggak sih, kalau punya saya gimana caranya biar warning? eh Sebenarnya mungkin kalau warning ESLint itu terjadi kalau kita ini ya, artinya menggunakan prettier biasanya itu bentrok. Nah, kalau karena menggunakan prettier muncul ESLint itu kita bisa ignore kriteria. Nah, bisa juga eh, kalau aku kemarin ketika error itu kita aktifkan fitur autocorrect-nya VS Code itu agar berdasarkan ESLint. Kita aku cek dulu tutorialnya aku juga lupa. Tapi seharusnya errornya akan hilang kalau kita jalankan npx ESLint gitu. Ketik, error. Ini error karena language option. Oke, yang salah di konfigurasi ESLint. Nah, tapi kita bisa tambahkan sebuah konfigurasi di VS Code kita. Itu ini, editor code action on save. Jadi, apa yang akan dilakukan kode editor ketika save, maka dia akan fix all berdasarkan ESLint. Nah, ini bisa kita tambahkan di workspace configuration. Caranya, remove aja ESLint-nya pakai prettier. Sayangnya itu adalah kriteria submission ya, jadi eh, harus dipakai. Kalau kalau nggak salah itu kriteria submission. Untuk submission akan kita bahas di kesempatan selanjutnya. Dan, tapi mungkin ya dalam kehidupan nyata sih aku sering juga menggunakan memang ESLint config prettier gitu ya. Jadi ESLint-nya malah mengikuti prettier. Karena sebenarnya untuk sekarang itu ESLint sudah tidak punya ini ya, tidak punya apa namanya, tidak punya yang namanya style guide gitu. Setelah ESLint 9. Jadi dia ini hanya
linter. Kalau linter itu lebih ke aturan-aturan penulisan gitu. Kalau prettier kan lebih ke kerapihan ya. Wah, misalnya jangan aneh-aneh gitu spasinya ada yang di sini ada dua, yang lain beda-beda. Nah, tapi kurang lebih seperti itu kalau misalnya menggunakan ESLint. Ini seharusnya eh, bisa ESLint-nya akan menyesuaikan. Harapannya begitu. Oh, npx ESLint fix. Nah, tapi ini aku error konfigurasinya. Kayaknya ada yang salah ya. Coba akan aku ikuti lagi konfigurasi yang ada di coding sebelumnya. Ternyata untuk kelas expert frontend ini masih belum menggunakan uh, ESLint di Coding Academy ya, tapi masih menggunakan plugin JS. Dan input memasang ESLint. Nah, konfigurasinya harusnya seperti ini. Seperti ini. Coba sekarang zero. Ini sudah eh masih di language option di global pasti itu. Harus di on. Oke, mungkin nanti dulu untuk ESLint-nya aku akan coba dulu jalankan websitenya. Oh, beda. Ya, saya kalau uh, PS nya aja nggak jalan, apalagi kalau dikasih fix, nah, kan error juga. Karena ini yang bermasalah di file konfigurasi. Mungkin ada ketidaksesuaian versi ESLint itu ya. Ini yang salah itu katanya globalnya ini punya leading or trailing white space. Itu entahlah. Itu mungkin karena global ini belum aku install juga kurang paham. Jadi kita bahas mungkin di pertemuan selanjutnya ya. Karena itu termasuk kriteria information. Oke, oh sekarang ini kan mati. Ini kita harus jalankan dengan px jalan di port 8080. Nah ini kalau teman-teman mau akses di perangkat lain, misalnya di HP gitu ya, mau cek di HP, ini bisa akses yang sesuai dengan routernya ya. Kalau misalnya HP-nya ini jalan di gateway yang ini gitu ya, di router yang ini, 19.1681 ini bisa dijalankan di. Oke, kita ganti ke 8080. Oke, apakah manifestnya ada? Oh, ada incognito nggak bisa. Waduh, prospek kan. Oke, eh, aku cek dulu ya ini case-nya apa sudah berjalan apa belum. Saya cek di case story. Yang ini yang sebelumnya. Ini sudah berjalan, namun eh, nah anehnya ternyata apa nih? Eh, gambarnya belum ke case ya sampai sini. Coba
Nah, gambarnya ini belum case. Jadi runtime case-nya. Nah, inilah kalau demo ya, karena kemarin aku coba bisa. Apakah ada yang berbeda dengan kodenya? Cek di sini. Yes. Ya, waktu kita tinggal 10 menit, teman-teman. Tadi aku hilangkan ini ketika aktifkan tapi nggak delete. Oke, kita kalau harusnya ini sudah mencakup semuanya sih, termasuk kalau menggunakan Android service provider offline, online, di kerja. Nah, kalau kemarin tuh gimana? Lu memang perlu perhatian khusus ya jadi runtime cache ini. Ini bahkan sekarang nggak muncul sama sekali. Oh, betul. Oh, belum ada. Oh, boleh minta link GitHub. Oh, ini. By the way, di GitHub-nya ini selalu repo yang sama ya. Ini aku kasih yang brand session 4. Ini ada yang solution, ada yang starter ya. Nah, solutionnya ini kemarin pas aku coba, dia bekerja sesuai harapan bahwa eh, apa namanya, ininya juga bekerja dengan baik gitu ya, termasuk meng-catch gambar-gambar albumnya tadi. Tapi ternyata ini sekarang tidak. Oh, itu seingatku ini tuh network response loan. Coba apakah menambahkan ini ngaruh? Aku perlu build ulang. Nah, itu silakan ya teman-teman diisikan untuk eh, feedbacknya. Ini yang tadi ya. Sempat starter. Link di hubnya ada di sini. Jadi kalau udah ada PPT-nya ada juga di PPT sini. Oke, apakah dengan menambahkan pohon berhasil? Who knows? Dan kita sama aja. Oh, enggak, karena emang belum keluar. Oh, kita unregister dulu service one. Ini error. Apa itu? Tapi untuk audit ini harus jalan sih. Hanya memang belum masuk ke cache. Gitu yang perlu kita klik.
Tapi sayangnya waktunya sangat singkat ya. Jadi ini sudah 17.24. Jadi apakah teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi selain bahwa sekarang ini belum bekerja? Tapi seharusnya kalau di proyek yang lalu sih aku tidak ada kesulitan ya di ketika submission. Tapi mungkin teman-teman bisa mulai mengerjakan gitu ya submission yang ini kalau yang belum lulus. Kalau ada yang udah lulus nggak sih? Nah kalau teman-teman nanti masih ada kebingungan, kita akan bahas ini di pertemuan selanjutnya. Jadi siapkan pertanyaan-pertanyaannya kalau memang masih bingung. Seperti ada mungkin masalahnya ada di pilahnya. Jadi sebenarnya API-nya memang sedang bermasalah. Tapi kalau dibuka memang bisa. Hmm. Ini bahkan memang ternyata eh, oh ini tidak offline. Sesuatu yang coba bypass. Oh, karena kalau di bypass jalan. Oh, kalau kapan ada extension, itu aku tunjukkan di sini. Pi, fix. Oh iya. Sa- Jadi masalahnya ternyata bukan di kode yang kita tulis, masalahnya ada di browser ya. Eh, Sebenarnya ini tentunya harus kita handling ya dengan baik bahwa ketika ada request yang error tuh bukan berarti semua requestnya harus berhenti gitu. Itu memang perlu diperhatikan karena ini tuh terjadi kenapa? Karena aku tidak melakukan filtering terhadap apa yang perlu kita cache. Nah, termasuk di sini dia mencoba melakukan fetching terhadap resource extension. Di sini ada request terhadap extension. Ini extension mungkin extension Grammarly gitu ya, yang aku install dan memang dia berjalan di web apapun gitu. Nah, ini membuat dia menjadi error tentunya karena dia tidak bisa di-fetch dengan fetch API-nya JavaScript. Itu. Nah, aku di sini sebelumnya memang bertanya kepada ChatGPT. eh, Salah satu yang bisa kita lakukan sebenarnya adalah dengan memfilter di sini ya, memfilter tipenya atau memfilter. Harusnya ada satu lagi selain itu adalah destination. Nah ini jadi destinationnya yang perlu kita case adalah image misalnya atau di sini media ya audio. Ini nah, ini bahkan kalau music pun eh, ini sudah dia cache ya. Tapi di sini nggak ada suaranya entah kenapa. Tapi intinya ini sudah bisa bekerja. Mohon maaf atas kebingungannya. Jadi itu bukan salah kodenya, kodenya betul.
kodenya memang di sini kita perlu network response dot clone gitu. Jadi dia akan melakukan cloning terhadap network response adalah output dari Kubernetes. Seperti itu saja untuk pertemuan kali ini. Tadinya aku mau kuis, tapi sayangnya waktunya sudah habis. Mungkin kuisnya akan aku pindahkan ke pertemuan selanjutnya. Ya, sudah 17.30. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Eh, aku pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih, sama-sama. Oke, silakan jangan lupa isi feedbacknya ya. Selamat mengerjakan, selamat belajar. Sama Kak Eva, Kak Delvan, Mbak Teresa, thank you for you.